أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وألف لنا قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به. Al-Babu Tsani Asyara fi Fadilatil Amaimi. Bab yang ke-12 pada menyatakan kelebihan memakai surban. Surban. Karena yang telah dulu dan memakai perban. Perban baru luka. Riwayat Wasilah bin Asqa bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Ta'ala dan malaikatnya berselawat, yakni memberi rahmat dan meminta ampun mereka itu atas orang yang memakai surban. Pajan para malaikat nelaki ampun untuk orang yang pakai surbannya pada hari Jumat. Karena urut Jumat Sayyidul Ayyam, Jumatnya haji urung-urung fakir. Maka bagian daripada keutamaan urut Jumat nakah memberikan bagi orang yang hadir Jumat dengan memakai surban. Surban beda dengan rida. Menyorida dipakai ada bahunan dan bahui. Gelhat ada bahu ada kuduk. Menyorban berpaling bauleh. Orang yang pakai surban bawa Jumaat tapi pakai surban ke hadir sembahyang Jumaat, kan lagi pakai surban ke Nya nepegah oleh Nabi Allah Ta'ala Nabi rahmat kepada orangnya tinggal diurut. Dan para malaikat selalu meminta ampun kepada orangnya selagi surbannya mentengah diadu leganya selama urut Jumaat. Jadi menjaga pakai surban mulai daripada masa kehadir untuk sembahyang Jumaat, baik di masjid ataupun pada tempat yang luar, tergantung pada kepedang sembahyang Jumaat. Sampai kepinah surban diadu oleh, maka selamanya malaikat selalu nelaki ampun bagi Allah kepada orangnya. Dan Allah di samping menerima permohonan ampun dari malaikat kepada orangnya juga Nabi rahmat. Jadi rahmat daripada Allah, minta ampun daripada malaikat. Awate tak sama dengan Allah memberikan rahmat dan keampunan kepada orang yang pakai surban ba'u Jumat. Maka jika menduka cita akan dia oleh panas, berat bacul bagi pedeng surban dia toleh karena cuaca seumtat.
Nyan puhanja pinah-pinah sih untuk merumpa rahmat dan keampunan, maka tiada mengapa dengan membuang akan dia daripada kepala. Makna membuang kan nam tunggu. Posisi pinah dari ulu. Di bahasa Melayu agak beda dengan bahasa Aceh. Maka tiada mengapa dengan membuang akan dianya surban daripada kepala. Pajan kepinah surban dari ule, dahulu daripada sembahyang, dan kemudian daripadanya sembahyang. Katruh masjid atau katruh kat tempat kepada jemaah, segala kesembahyang geplah surbannya atau gesut surbannya kepada muka. Kepada buat halu buat tempat bedang bersembahyang. Sementara dia boleh cuma tinggal kopiah saja. Hanya hana pupu. Menansit menyoi kepada surban dia boleh wadah sembahyang. Leh sembahyang kepinah surbannya. Begitu selesai kesalim daripada sembahyang Jumat, betul ayu hai kita zuhur. Hanya hana pupu. Artinya rahmat dan keampunan Allah benar tetap gedumi leurnya. Hanya bila kepinahnya karena kesukaran yang disebabkan oleh cuaca yang suhu. Dan tetapi jangan dibuangkan dia pada waktu berjalan kepada Jumat. Ini yang penting. Yang baik kepinah surban, awate berangkat gejak masjid atau gejak pada tempat berpedang Jumat. Dan pada waktu sembahyang nyampe baik pinah membunuh dahulu daripada sembahyang segala memulai sembahyang Jumat maksudnya. Adapun wateka kekaman untuk sembahyang Jumat dipakai aja. Karena yang tujuan surbannya sih yang pertama watejak dari rumah ke tempat kepada Jumat, yang kedua wate pelaksanaan sembahyang Jumat. Adapun wate katro masjid, segala sembahyang Jumat gesut dibuka surbannya karena suhum, nya hana buku. Atau dia selesai sembahyang, gesut surbannya hana buku. Yang penting tak dijaga selama genyan dalam perjalanan dari rumah ke masjid, selama genyan di dalam sembahyang Jumat, nyan baik dipinah-pinah surban. Kemudian yang kelih yang penting lo dijaga baik pinah-pinah surbannya bahawa teh khatib di atas mimbar dan bahawa teh khatib kebaca khutbah Jumat. Artinya putuh wate yang dijaga surbannya baik lekang bauleh. Artinya bertetap ganyan dalam keadaan dipakai surban. Yang pertama wate dalam perjalanan dari rumah ke masjid. Yang kedua wate khatib di atas mimbar. Yang kelih wate khatib dibaca rukun khutbah. Yang keempat wate sembahyang Jumat. Menyelain daripada putuh masanya, yang bila kepinah surban hana pupu. Makna hana pupu tetap merupakan rahmat dan keampunan daripada Allah. Seperti yang tersebut di dalam Ihya Ulumuddin, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amaimu tijanul Arab. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, surban itu mahkota orang Arab. yakni surban itu nisbah bagi orang Arab menempati mahkota bagi raja-raja. Bahkan karena kebanyakan ada mereka itu dengan dusun, padahal kepada mereka itu terbuka, dan surban pada mereka itu sedikit. Jadi menyotabangsakan ke orang Arab, mahkotanya ibarat surban. Karena masa dile orang Arabnya le di dalam pelosok-pelosok.
sementara urungnya hidup dalam keadaan kekurangan pakaian. Maka urung-urung yang musurban di kalangan orang Arab ibarat raja. Artinya begitu berwibawa urung yang pakai surban di kalangan urung Arab. Jadi miona pernyataan jino dari sebahagian urung surbannya pakaian orang Arab salah. Bahkan karena yang dipegang oleh Nabi dalam hadis kan pakaian orang Arab. Mahkota bila terbangsakan kepada orang Arab, karena sukar orang Arab bak mendapati surban. Pajan sukar mendapati surbannya masa dile, karena keadaan orang Arab dile beda dengan Jino. Jinonya kan ban-banyo mentang kaya orang Arab. Wateli dumai ladang mi. Menyemasa awal-awal dalam keadaan serba kekurangan, sehingga pakaian pun agak sulit untuk didapati. Kehidupan mereka itu lebih hele keadaan terbuka, artinya oleh terbuka, mungkin sebahagian tubuh terbuka. Maka urung-urung yang nak pakai surban kawatenya tak ubah ji lagi raja, begitu berwibawa. Adapun yang pada hakikatnya surban itu bagian daripada syariat agama. Artinya sesuatu yang disyariatkan di dalam agama, sehingga diberi keutamaan oleh Allah kepada orang yang pakai surban. Yang kan mahat ke orang Arab mentang, tapi kesau mentang orang yang tim pakai surban bawah Jumat, Allah Nabi rahmat dan malaikat nelaki ampun. Faiza wada'ul amaima wada'u isahum, maka apabila menghantar mereka itu akan surban, yakni ke atas kepala mereka itu, menghantar mereka itu akan kemuliaan mereka itu. Begitu gepei surban waktu le, nyan lagi kagepei kemuliaan, artinya wibawa langsung di. Bahkan untuk zamannya kan mahat ke orang Arab mentang jid berwibawa seluruh orang dengan pakai surban walaupun kan orang Arab, karena memang surbannya pakaian kehormatan. Kerja jarang-jarang na orang yang pakai surban. Cuma tanya na kemampuan untuk tak pakai, dan itu nanti dua tidak pakai. Nyan hendak ji paling mana murah Jumat tak pakai surban. Nyan untuk ragam. Untuk tanya urina paling-paling tak anjurkan dan tengkukan pakai surban ya Jumat. Beda tempat pakai ni. Yang kan surban, yang surban paling. Paling. Minyo yang tu menang kan surban. Yang pakaian umum, yang untuk melindung payung daripada madauro. Jauh lagi urina untuk boleh ni dapati. Minyo surban mau palit. Sehingga awak disebutkan dalam hadis surban Nabi panjang 6 hasta panjang ijaz. 6 hasta lebih kurang lemete panjang ijaz palit. Sampai habis yang palit tinggal ikut sakai baju dia. Menyutup jatuh olehnya kan paling miona 3 meter lagi. 1 hasta tu 1 meter paling. Jadi betul sampai di bawah petinju lah memang. Tengok. Jadi yang surban tetap mau palit. Jadi dia pakai kopiah, kemudian ke palit surban.
Dan pada setengah riwayat menghantar Allah Ta'ala akan kemuliaan mereka itu. Nepei kemuliaan oleh Allah kepada orang-orang yang pakai surban. Nah, menghantar, menyintat, artinya neberi kemuliaan di hati orang yang nak pakai surban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakai surban ligata, maka bahwasanya malaikat memakai surban mereka itu. Karena malaikat membina malaikat mandum pakai surban, karena memang surbannya pakaian kebesaran, ibarat mahkota raja-raja. Jadi bila katanya tak inginkan kemuliaan negeri oleh Allah, maka salah satunya dengan cara memakai surban. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi yawmal jum'ah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Ta'ala dan malaikatnya menselawat, yakni memuliakan dan meminta ampun mereka itu atas orang yang memakai surban pada hari Jumat. Jadi menyadari Allah rahmat, menyadari para malaikat laki ampun. Allah neplay rahmat ke orang yang pakai surban, malaikat nelaki ampun ke orang yang pakai surban. Pakai surban bajan bauro Jumat. Adapun bauro yang lain hanya tu tingkatnya, cuma sekedar mendapatkan pahala kesunahan memakai surban. Dan sunat bagi imam melebihi pada membaikkan kelakuannya dan perangainya pada hari Jumat, khusus untuk imam, yakni untuk yang memimpin Jumat. Khatib imam disunatkan bagi orangnya berlebihkan kelakuan dan perangai ketimbang jamaah untuk orang Jumat. Artinya berbeda kelakuan imam dan perangai imam bau Jumat. Jadi pakaian itu tampil beda dari jamaah. Punya jamaah hanya pakai baju jubah, imam pakai baju jubah. Punya jamaah hanya pakai surban, imam pakai surban. Jadi keutamaan-keutamaannya diberikan oleh Allah sesuai dengan kedudukan imam. Bahkan karena yang memimpin sembahyang Jumat pada hari Jumat, orang lain jangan sembahyang Jumat. Orang yang memimpin sembahyang Jumat, pelaksanaan sembahyang Jumat, orangnya nak diatur sekalian jamaah yang hadir. Karena bertepatan dengan saat pelaksanaan Jumat, para malaikat juga melaksanakan yang demikian, yang diimami oleh kepala malaikat, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Maka pahala yang diberikan oleh Allah kepada malaikat Jibril diberikan kepada bandung imam yang pimpin sembahyang Jumat. Jadi karena keutamaannya, maka dianjurkan bagi imam untuk berpegat kelakuan dan perangai dalam memimpin sembahyang Jumat. Makanya kembalilah kepada masing-masing individu. Karena ada orang yang hanitun dipakai atataman. Nah itu nanti kalau dia pakai kan mulai payah keputun, ketingin. Karena keadaan surbannya yang memang dia pakai beri agak tu. Kecuali bagi orang-orang yang kata biasa dengan pakainya baru namanya.